Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib duduk bersama Nabi SAW. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku dikaruniai seorang anak setelah engkau meninggal? Lalu aku menamai dan namamu dan memberikan kunyah dengan kunyahmu." Nabi SAW menjawab, "Ya." Setelah Rasulullah SAW wafat, beberapa bulan kemudian, Fatimah, ibunda Al-Hasan dan Husain, menyusul beliau. Ali lalu menikahi seorang wanita Bani Hanifah. Dia menikahi Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. Dia melahirkan seorang anak laki-laki untuknya. Ali menamai Muhammad dan memanggilnya dengan kunyah Abu Al-Qasim atas izin dari Rasulullah. Hanya saja orang-orang telanjur memanggilnya Muhammad bin al-Hanafiyah untuk membedakannya dengan kedua saudaranya Al-Hasan dan Husain, dua putra Fatimah Az-Zahra. Kemudian dia pun dikenal dalam sejarah dengan nama tersebut. Muhammad bin al-Hanafiyah lahir di akhir masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia tumbuh dan terdidik di bawah pengawasan ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Dia terkenal rajin ibadah dan zuhud seperti ayahnya. Juga memiliki kekuatan dan keberanian, kefasihan dan kejelasan kata-kata. Dia menjadi pahlawan perang di medan pertempuran. Ali bin Abi Thalib selalu mengajaknya ke dalam pertempuran yang dia ikuti. Ali telah memikulkan di pundaknya beban-beban pertempuran yang tidak dia pikulkan kepada kedua saudaranya, Al-Hasan dan Husain. Maka Muhammad pun tidak terkalahkan dan tidak pernah melemah keteguhannya. Pada suatu ketika pernah dikatakan kepadanya, "Mengapa ayahmu menjerumuskanmu ke dalam kebinasaan dan membebanimu apa yang kamu tidak mampu memikulnya dalam tempat-tempat yang sempit tanpa kedua saudaramu, Al-Hasan dan Al-Husain?" Dia menjawab, "Yang demikian itu karena kedua saudaraku menempati kedudukan pada kedua mata ayahku, sedangkan aku menempati kedudukan pada kedua tangannya sehingga dia menjaga kedua matanya dengan kedua tangannya." Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan bertemu di Perang Siffin, Muhammad bin al-Hanafiyah yang membawa bendera ayahnya. Terjadilah sebuah kisah yang dia riwayatkan sendiri. Dia menuturkan, "Sungguh aku telah melihat diri kami dalam Perang Siffin. Kami bertemu dengan para sahabat Muawiyah. Kami saling membunuh hingga aku menyangka bahwa tidak akan tersisa seorang pun dari kami dan juga dari mereka. Aku menganggap ini adalah perbuatan keji dan besar. Tidak lama berselang, aku mendengar seseorang berteriak di belakangku, 'Wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wahai kaum muslimin. Siapakah yang akan melindungi para wanita dan anak-anak? Siapakah yang akan menjaga agama dan kehormatan? Siapakah yang akan menjaga dari serangan Romawi dan Ad-Dailam? Wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan sisakan kaum muslimin.' Sejak saat itu aku berjanji kepada diriku untuk tidak mengangkat pedangku di depan seorang muslim." Kemudian Ali mati syahid di tangan pendosa yang zalim. Kekuasaan pun berpindah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muhammad bin al-Hanafiyah membaiatnya untuk selalu taat dan patuh dalam keadaan suka maupun benci karena keinginannya untuk menyatukan suara dan mengumpulkan kekuatan serta kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Muawiyah merasakan kejujuran baiat ini dan kesuciannya. Dia merasa tentram kepada sahabatnya ini dengan sebenar-benarnya. Dia mengundang Muhammad bin al-Hanafiyah untuk mengunjunginya. Muhammad bin al-Hanafiyah mengunjungi Muawiyah di Damaskus lebih dari satu kali dan lebih dari satu sebab. Di antaranya bahwa Raja Romawi menulis surat kepada Muawiyah. Ia mengatakan, "Sesungguhnya raja-raja di sini saling menulis surat dengan raja-raja yang lain. Sebagian mereka bersenang-senang dengan yang lainnya atau dengan hal-hal aneh yang mereka miliki. Sebagian mereka saling berlomba dengan sebagian yang lain dengan keajaiban-keajaiban yang ada di kerajaan mereka. Maka, apakah kamu mengizinkanku untuk mengadakan antara aku dan kamu seperti apa yang terjadi di antara mereka?" Maka Muawiyah menyetujui dan mengizinkannya. Raja Romawi mengirim 2 orang kepadanya dari orang-orang yang mengagumkannya. Salah seorang darinya berbadan tinggi dan bertubuh sangat besar, sehingga seakan-akan ia adalah pohon besar yang menjulang tinggi di hutan. Adapun orang yang kedua adalah orang yang begitu kuat, keras, dan kokoh seakan-akan ia adalah binatang liar yang buas. Raja Romawi mengirim surat untuk Muawiyah yang isinya, "Apakah di kerajaanmu ada yang menandingi kedua orang ini, tinggi dan kuatnya?" Muawiyah lalu berkata kepada Amir bin Al-As, "Adapun orang berbadan tinggi, aku telah menemukan orang yang sepertinya, bahkan lebih darinya.
Dia adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Adapun orang yang kuat, maka aku membutuhkan pendapatmu. Amir berkata, ada 2 orang untuk urusan ini. Hanya saja kedua jauh darimu. Mereka adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah dan Abdullah bin Az-Zubair. Sesungguhnya Muhammad bin Al-Hanafiyah tidaklah jauh dari kita, kata Muawiyah. Akan tetapi, apakah engkau mengira dia akan ridha bersama dengan besarnya kemuliaan dan tingginya kedudukannya untuk mengalahkan kekuatan orang Romawi ini dengan ditonton manusia? Tanya Amir. Muawiyah berkata, sesungguhnya dia akan melakukan hal itu dan lebih banyak dari itu apabila dia menemukan kemuliaan bagi Islam padanya. Kemudian Muawiyah memanggil keduanya, Qais bin Sa'ad dan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ketika majelis telah dimulai, Qais bin Sa'ad berdiri dan melepaskan sirwal-sirwalnya, lalu melemparkannya kepada jagoan Romawi dan menyuruhnya untuk memakainya. Ia pun memakainya, maka sirwalnya menutupi sampai di atas dadanya sehingga orang-orang tertawa dibuatnya. Adapun Muhammad bin Al-Hanafiyah, dia berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada orang Romawi ini, apabila dia mau, dia duduk dan aku berdiri, lalu dia memberikan tangannya kepadaku. Entah aku yang akan membuatnya berdiri atau ia yang membuatku terduduk. Bila ia mau, ia yang berdiri dan aku yang duduk. Orang Romawi tadi memilih duduk. Maka Muhammad memegang tangannya lalu menariknya agar berdiri. Dan orang Romawi tersebut tidak mampu menarik Muhammad supaya duduk. Kesombongan pun merayap dalam dada orang Romawi. Dia memilih berdiri dan Muhammad duduk. Muhammad lalu memegang tangannya dan menariknya dengan satu hentakan yang hampir-hampir melepaskan lengannya dari pundaknya dan mendudukkannya di tanah. Kedua orang kafir Romawi tersebut kembali kepada rajanya dalam keadaan kalah dan terhina.